Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulidia Rahmadani Arifin dengan NIM akhir 1267. Di sini saya dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh receivable turnover, net profit margin, dan inventory turnover terhadap struktur modal perusahaan terbuka di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh receivable turnover terhadap struktur modal. Receivable turnover atau perputaran piutang adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa sering dana yang tertanam dalam piutang perusahaan berputar. Nah, di sini H1 receivable turnover dihipotesiskan untuk berpengaruh terhadap DER. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh net profit margin terhadap struktur modal. NPM atau net profit margin adalah suatu rasio yang mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan. Di sini H2 atau net profit margin dapat dihipotesiskan berpengaruh terhadap DER. Perkenalkan, nama saya Berliana Desika, Salsabila Edita Putri dengan NIM 23500917273. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh inventory turnover terhadap struktur modal. Inventory turnover atau perputaran persediaan merupakan salah satu indikator penting dalam analisis keuangan perusahaan, terutama dalam sektor perdagangan dan manufaktur. Konsep ini berkaitan dengan seberapa efisien perusahaan mengelola persediaannya untuk mendukung proses operasionalnya dan penjualannya. H2 net profit margin dihipotesiskan berpengaruh terhadap DER. Selanjutnya, kerangka pemikiran tertulis. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. X1 receivable turnover berpengaruh terhadap variabel Y struktur modal. X2 net profit margin berpengaruh terhadap variabel Y struktur modal. X3 inventory turnover berpengaruh terhadap variabel Y struktur modal. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi hasil regresi. Yang pertama ada uji normalitas menggunakan metode one sample, Kolmogorov, Smirnov test. Poin A dengan tes distribusi normal, poin B dikalkulasi dari data, dari C data yang diuji itu signifikan. Jadi kesimpulannya dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai ASYMP memiliki nilai 0 kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zuli. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan implementasi hasil regresi, yaitu dependent variable Y. X1 memiliki nilai toleransi yang lebih kecil daripada 0,100 yakni sebesar 0,986, yang berarti nilai X1 terhindar dari multikolineritas. Yang kedua ada X2 memiliki nilai toleransi lebih kecil daripada 0,1000 yakni sebesar 0,996, yang berarti nilai X2 terhindar dari multikolineritas. Dan yang ketiga, X3 memiliki nilai toleransi lebih kecil daripada 0,100 yang sebesar 0,086, yang berarti nilai X3 terhindar dari multikolineritas. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji heterosiditas, yaitu ada dependent variable ABS atau RES. Yang pertama ada variabel X1 memiliki nilai signifikan 0,299 sampai 0,5, yang berarti tidak terjadi heteroksiditas. Yang kedua ada variabel X2 memiliki nilai signifikan 0,058 sampai 0,05, yang berarti tidak terjadi heteroksiditas. Yang ketiga ada variabel X3 memiliki nilai signifikan 0,680 sampai dengan 0,05, yang berarti tidak terjadi heteroksiditas. Asumsi uji ini, heteroksiditas ini sudah terpenuhi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Medika dengan NIM 23500091275. Pada slide ini saya akan membahas uji regresi secara parsial dan secara simultan. Nah, adapun sebelum melakukan pengujian ini, kami telah melakukan uji asumsi klasik sebelumnya. Baik, pada uji regresi secara parsial ini didapatkan hasil nilai signifikansi pada X1 sebesar 0,523, pada X2 sebesar 0,127, dan pada X3 sebesar 0,838, yang mengindikasikan bahwasanya baik variabel X1, X2, dan X3
tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y ataupun debit to equity ratio secara parsial. Kemudian untuk uji terakhir itu ada uji regresi secara simultan. Pada uji ini didapati hasil signifikansi sebesar 0,426 yang mengindikasikan bahwasanya variabel receivable turnover, net profit margin, dan inventory turnover tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y ataupun debit to equity ratio. Perkenalkan, nama saya Adam Muhazib dengan NIM akhir 276. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa dari hasil analisis yang telah peneliti lakukan, didapatkan hasil bahwa variabel receivable turnover X1, net profit margin X2, dan inventory turnover X3 tidak memiliki pengaruh terhadap variable dependent atau debt to equity ratio, baik secara simultan maupun secara parsial. Selain itu, data pada penelitian ini berdistribusi secara tidak normal sehingga tidak memenuhi uji asumsi klasik. Sekian presentasi dari saya.